Militan Houthi Yaman mengaku telah mengembangkan rudal yang tersimpan di gudang senjatanya. Rudal itu diklaim sangat canggih sehingga sulit dicegat oleh sistem pertahanan Amerika Serikat. Dalam pidatonya di televisi lokal, pemimpin Houthi Sayyid Abdul Malik tidak menyebutkan jenis rudal yang dimaksud. Namun ia meyakini rudal itu mampu menghancurkan kapal-kapal Amerika di Laut Merah. Malik mengatakan kelompoknya telah melakukan 13 operasi dalam beberapa hari terakhir. Pencapaian yang paling signifikan adalah menenggelamkan kapal Inggris dan menembak jatuh drone Amerika. Saat ini, Houthi masih terus mengumpulkan informasi akurat tentang kapal-kapal di Laut Merah. Sebab Amerika dan sekutunya berusaha mengecoh militan Yaman dalam melakukan serangan. Berbekal rudal canggih, Malik yakin Amerika tak akan mampu mencegatnya, sekalipun dengan sistem pertahanan terbaru. Ia juga memperingatkan negara-negara lain untuk tidak membantu Amerika dan Inggris karena kapal mereka menjadi taruhannya. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, menggambarkan Israel seperti tumor kanker yang ditakdirkan untuk hancur. Pernyataan ini merespons kekejaman Israel di Gaza yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Menurut Khamenei, seluruh dunia akan menyaksikan bagaimana Israel hancur di masa depan. Iran sendiri tidak pernah mengakui negara Israel dan menjadikan dukungan terhadap perjuangan Palestina sebagai landasan dalam kebijakan luar negerinya sejak tahun 1979. Khamenei kembali mengkritik negara-negara Muslim yang masih mempertahankan hubungan dengan Israel. Padahal menurutnya, Zionis sudah jelas-jelas menjajah tanah Palestina hingga menewaskan ribuan warga sipil. Saat ini lebih dari 29.000 orang tewas, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Sementara Israel berulang kali menuduh Iran sebagai dalang di balik perang di Timur Tengah. Iran dituduh mempersenjatai sejumlah kelompok militan, mulai dari Hamas, Hizbullah, hingga Houthi. Anggota Dewan Politik tertinggi Yaman Muhammad Ali Al-Houthi memperingatkan Uni Eropa agar tidak bermain api di Laut Merah. Menurutnya, Eropa harus mengambil pelajaran dari Amerika dan Inggris bahwa setiap serangan pasti akan dibalas. Peringatan itu disampaikan Ali di akun media sosial X miliknya pada Selasa 20 Februari. Ia memastikan bahwa navigasi internasional akan tetap aman meski Houthi beroperasi di Laut Merah. Namun, jika Eropa mengerahkan kapal perangnya, maka situasi di perairan tersebut akan semakin kacau. Bahkan menurut Ali, Eropa sendiri yang akan merasakan dampaknya karena rantai pasokan makanan menjadi terganggu. Sebelumnya, pada Senin 19 Februari, Uni Eropa resmi meluncurkan misi Angkatan Laut di Laut Merah. Alasannya karena mereka ingin melindungi kapal dagang dari serangan Houthi Yaman. Misi tersebut akan berjalan selama beberapa minggu ke depan dengan 4 kapal perang disiagakan. Seorang pejabat Houthi Yaman menyindir negara-negara di kawasan Arab yang enggan membantu rakyat Palestina. Padahal jika dibandingkan dengan negara lain di dunia, mayoritas negara di kawasan itu lebih kaya dan makmur. Dalam pidatonya di televisi lokal, pemimpin Houthi Sayyid Abdul Malik tidak menyebutkan secara jelas negara Arab yang dimaksud. Namun ia mengatakan bahwa negara itu rela menghabiskan miliaran dolar untuk hal-hal sepele. Sayangnya, Malik tidak melihat negara tersebut menyediakan makanan untuk rakyat Palestina. Diketahui jutaan rakyat Palestina yang tinggal di Gaza hingga saat ini masih mengandalkan bantuan internasional untuk bertahan hidup. Hal ini terjadi sebagai dampak dari perang Israel dan Hamas yang dimulai sejak Oktober tahun lalu. Namun jika mengutip dari sejumlah pemberitaan di Timur Tengah, negara-negara tetangga Palestina juga ikut memberikan bantuan kemanusiaan. Misalnya Arab Saudi yang sudah berulang kali mengirim bahan pangan hingga pasokan medis. Negara muslim lain seperti Yordania bahkan mendirikan rumah sakit lapangan untuk merawat warga sipil yang menjadi korban perang. An independent state on the occupied territory are.
China mendesak Mahkamah Internasional untuk memberikan pendapatnya terkait pendudukan Israel di wilayah Palestina. Sebab selama ini Beijing menilai tindakan Zionis tersebut adalah ilegal. Desakan itu disampaikan penasihat hukum Kementerian Luar Negeri China, Ma Xinmin, di Pengadilan Den Haag, Belanda pada Kamis 22 Februari. Menurutnya, Palestina harus segera mendapat keadilan sebagai sebuah negara. Pasalnya, tanah mereka diduduki oleh Israel selama hampir 57 tahun. Xinmin kembali menegaskan bahwa pendudukan itu melanggar hukum. Sebelumnya, pada Senin 19 Februari, perwakilan Palestina meminta hakim untuk menyatakan pendudukan Israel atas wilayah mereka ilegal. Menurut perwakilan itu, pendapat dari Hakim Mahkamah Internasional dapat membantu mencapai solusi dua negara. Para hakim memperkirakan membutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk mengeluarkan pendapat atas permintaan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.